Hadirin dimohon tenang, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara Pembinaan Kesadaran Bela Negara PKBN STIE PGRI Sukabumi tahun 2020. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya. Karena berkat perjuangan beliau, kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ketua STIE PGRI Sukabumi, Bapak Asep Deni. Yang terhormat Perwakilan Kodim Sukabumi, Bapak Masjidi NZ. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Riki Riswandi. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Ibu Tuti Setiatin. Yang kami hormati Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Agus Sobar. Yang kami hormati Ketua LPM STIE PGRI Sukabumi, Ibu Rosana Wulandari. Yang kami hormati Ketua LPPM STIE PGRI Sukabumi, Bapak Dendi Zainuddin Hamidi. Yang kami hormati Ketua Prodi Manajemen, Ibu Eva Fatusyaada. Yang kami hormati Ketua Prodi Akuntansi, Ibu Eba Suaibah. Yang kami hormati staf dan dosen STIE PGRI Sukabumi, dan seluruh calon mahasiswa baru STIE PGRI Sukabumi yang kami cintai. Selanjutnya, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan oleh Ketua STIE PGRI Sukabumi sekaligus membuka acara PKBN STIE PGRI Sukabumi tahun 2020. Doa penutup. Hadirin yang saya hormati, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua STIE PGRI Sukabumi, sekaligus membuka acara PKBN STIE PGRI Sukabumi tahun 2020. Kepada Bapak Asep Deni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi ambir mursalin wa ala alihi wassobi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pimpinan STIE PGRI Sukabumi, staf, para panitia, dan anak-anakku sekalian. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang cerah, kita bisa bertemu dalam acara PKBN yang insya Allah akan dilaksanakan full hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu sekalian, para pimpinan dan staf serta seluruh panitia, serta para mahasiswa, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu apresiasi, ucapan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, para mahasiswa baru yang melanjutkan pendidikan, mempercayakan Anda untuk melanjutkan pendidikan tinggi di STIE PGRI Sukabumi. Yang kedua, dari rangkaian kegiatan PKKMB, ada satu kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa baru, yaitu kegiatan pendidikan kesadaran bela negara. PKBN hari ini itu wajib diikuti oleh seluruhnya sebagai sebuah syarat untuk masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, ikuti sampai tuntas oleh kalian semua, karena ini adalah salah satu bukan saja menjadi kewajiban bagi Anda, tapi ini sebenarnya kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kesadaran bela negara, bagaimana membela negara, bagaimana kita memiliki wawasan kebangsaan, itu adalah kewajiban seluruh warga negara. Apalagi sivitas akademika termasuk para mahasiswa. Oleh karena itu, saya berharap semuanya mengikuti sampai tuntas acara PKBN ini, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara PKBN ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Deni selaku Ketua STIE PGRI Sukabumi yang telah membuka acara PKBN STIE PGRI Sukabumi tahun 2020. Acara PKBN STIE PGRI Sukabumi tahun 2020 resmi dibuka. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Nasrullah Azhari. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita menundukkan kepala kita sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati untuk menghadap kepada Sang Pencipta agar doa kita diterima di sisinya. Bagi yang beragama Islam, saya pimpin, dan bagi yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berilah kami kemampuan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Engkaulah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kami kepada sebaik-baiknya budi pekerti. Karena sesungguhnya tidak ada yang menunjukkannya kecuali hanya Engkau. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah kami generasi muda, pembawa bunga dan buah yang bermanfaat untuk dipersembahkan kepada nusa dan bangsa. Ya Allah, segala sesuatu berlaku atas kudrat dan iradahmu. Karena itu berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa dapat mempersatukan dan mempertahankan kesatuan bangsa ini. Ya Allah, alangkah baiknya Indonesia bagi kami sebagai sebuah negeri. Dan kami sangat cinta Indonesia. Sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, dan dari azab kubur.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pahlawan kami, dan orang-orang yang mempunyai hak atas kami, dan orang-orang yang cinta berbuat baik kepada kami dan kepada seluruh umat. Ya Allah, berkahilah ilmu kami yang selama ini kami dapat, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui bersama. Untuk menutup acara pembukaan pada hari ini, kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Ketua STI PGRI Sukabumi, dari Bapak Asep Deni. Kepada Bapak Asep Deni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Dandim yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasdim, karena Pak Dandim tadi malam sudah menyampaikan kepada saya hari ini ada acara dengan Pak Danrem. Oleh karena itu tidak mengurangi rasa hormat, sebagai pengantar saya akan menyampaikan lebih dahulu berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Di slide yang kedua bisa dilihat di situ. Kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, maka yang pertama yang harus dilihat adalah yang berkaitan dengan karakter bangsa. Karakter bangsa merupakan prioritas fundamental untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar negara. Kita sudah bersepakat, negara sudah bersepakat, bangsa sudah bersepakat, bahwa kita bersepakat menggunakan dasar negara Pancasila, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di dalam alinea keempat. Dan kita harus sepakat bahwa 5 sila yang ada di dalam Pancasila merupakan pijakan bagi kita, dasar bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat akademik, kita semua, sivitas akademik termasuk Anda, para mahasiswa yang baru, harus menjadi perwujudan karakter intelektual, calon pemegang estafet kelangsungan kepemimpinan bangsa dan negara. Hari ini, banyak para pemimpin yang menjadi pemimpin kita dan memimpin negara ini. Suatu saat Anda yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, siapkan karakter Anda, siapkan fisik Anda, siapkan ilmu Anda, ya, siapkan keahlian kita untuk menjadi pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Masyarakat akademik, termasuk mahasiswa, adalah bagian dari pemimpin yang akan memimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Slide berikutnya, bagaimana hubungan warga negara, bangsa, dan negara harus dibina secara harmonis. Bila kita melihat akhir-akhir ini, bahkan di 5 tahun terakhir ini, kita mengalami yang namanya disharmoni. Bagaimana ada ketidaksejalanan, bagaimana orang saling menghinakan, bagaimana orang saling merendahkan, antar suku, antar bangsa, antar agama. Oleh karena itu, ini tantangan bagi kita, bagaimana membina hubungan yang harmonis ke depan, sehingga mahasiswa bisa menjadi perekat di dalam berkebangsaan dan bernegara. Selaras dengan ini, sehingga hubungan timbal balik hak dan kewajiban antar warga negara itu harus terjadi. Kenapa? Karena seringkali kita menuntut hak, tapi kita tidak melaksanakan kewajibannya. Karena hak dan kewajiban itu harus setara. Jadi ketika kita menuntut hak, maka kewajibannya harus dipenuhi. Mahasiswa memiliki hak juga di kampus, di masyarakat juga memiliki hak, tapi memiliki kewajiban. Kewajiban mahasiswa di kampus adalah salah satunya adalah melaksanakan kewajiban akademik. Ya, ada tanggung jawab. Ada di dalam diri kita tanggung jawab untuk melaksanakan
kewajiban itu, melaksanakan tanggung jawab sebagai manusia, melaksanakan tanggung jawab sebagai anak, melaksanakan tanggung jawab sebagai murid, sebagai mahasiswa, tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa negara Indonesia. Untuk apa? Untuk mewujudkan kelangsungan bangsa dan negara. Karena tanpa Anda, tanpa kita semua, negara ini tidak akan kokoh, tidak akan kuat, tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Dan kita suatu saat harus menjadi bangsa yang sangat maju dibanding dengan bangsa yang lainnya. Di slide berikutnya adalah berkaitan dengan jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu adalah given, sesuatu anugerah yang datang dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Coba kita lihat Sumpah Pemuda, coba kita lihat proklamasi. Pembentukannya adalah melalui proses sejarah yang diilhami oleh kritik sifat nasionalisme, oleh karakteristik sifat nasionalisme Indonesia. Karakteristik ini yang merupakan trait sifat kita yang mendasar di situ adalah karakter yang bagus. Kita mencintai keberagaman, kita mencintai perbedaan. Itu sebenarnya bukan menjadi masalah bagi kita, justru itu menjadi kekuatan. Nasionalisme, cinta terhadap nasionalisme itu adalah modal bagi kita. Cinta terhadap Nusantara, cinta terhadap Indonesia itu adalah modal bagi Anda untuk mencintai Indonesia, untuk mempertahankan Indonesia. Di slide berikutnya berkaitan dengan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia diwujudkan dalam bentuk pergerakan nasionalis. Bukan saja di masa lalu, sebelum kemerdekaan, pada saat penjajahan, para pejuang kita, para sepuh kita, para tokoh kita berjuang bahu-membahu untuk memerdekakan Indonesia. Mereka tidak lagi berkaitan dengan perebutan harta, perebutan jabatan, tidak ada. Semua hanya ingin satu, bagaimana memerdekakan Indonesia. Oleh karena itu, yang paling harus kita lakukan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan hari ini. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan hari ini dengan tindakan-tindakan yang positif, dengan perbuatan-perbuatan yang positif, dengan belajar yang bagus, dengan bekerja yang bagus. Oleh karena itu, inilah gerakan yang harus kita lakukan ini. Sebagai apa? Sebagai bentuk kesadaran untuk memperkokoh persatuan Indonesia. Oleh apa? Harus kita kokohkan karena ada rongrongan diskriminatif yang mereka merasa tertindas, terkoyak jiwanya, terpecah belah, dan usaha mengaburkan originalitas karakter bangsa dan bernegara. Sehingga kita tidak lagi memiliki karakter yang mencirikan sangat Indonesia, yang penuh kekeluargaan, keramah tamahan, dan kegotong royongan. Ciri-ciri nasionalisme Indonesia itu ada 5. Satu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi satu kita. Ya, beragam tapi kita satu. Kita tidak boleh dipecah oleh keberagaman. Kita tidak boleh dipecah oleh diversity. Kita harus bersama-sama membangun Indonesia yang satu. Yang kedua adalah jiwa luhur Pancasila. Coba kita lihat di dalam Pancasila. Ada 5 sila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Menandakan bahwa semua masyarakat Indonesia, apalagi Anda, para mahasiswa, itu harus memiliki sifat ini. Di dalamnya ada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus dibangun dan harus kita kokohkan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menghargai sesama, kita menghargai orang lain dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai ras, dari berbagai golongan, dari berbagai komunitas. Kita hargai semuanya, kemanusiaan. Ya, yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kewajiban kita semua, termasuk kewajiban Anda, para mahasiswa yang hebat ini, adalah memperkokoh, meneguhkan persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan dalam melaksanakan berbangsa dan bernegara. Menyelesaikan masalah, kita wajib melaksanakan musyawarah. Fasawirhum fil amri, melaksanakan musyawarah di dalam berbagai masalah. Oleh karena itu musyawarah adalah faktor utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai ciri dari nasionalisme. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini adalah puncak dari keseluruhan setelah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Lalu kita akan membentuk yang namanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang harus dibangun. Yang ketiga adalah harkat,
martabat berperi kemanusiaan. Kita menghargai orang lain, kita menghargai keluarga kita menghargai teman-teman kita menghargai tetangga kita menghargai masyarakat di lingkungan kita menghargai, Anda menghargai teman-teman kita, menghargai para guru kita. Itu adalah martabat yang harus kita jaga. Martabat orang lain harus kita jaga karena hakikatnya adalah menjaga martabat dirinya masing-masing, menjaga martabat tri kemanusiaan. Yang keempat adalah solidaritas budaya, religi, martabat kehidupan, menghormati perbedaan. Inilah di kita banyak sekali, ya, ribuan budaya, ribuan karakter, ada agama yang lain, ada suku yang lain, ada golongan yang lain. Oleh karena itu mari kita hormati dengan perbedaan yang ada. Kita jangan menjadikan perbedaan sebagai permusuhan, tapi jadikan perbedaan sebagai sebuah hikmah, sebuah anugerah untuk mempererat persatuan. Yang kelima adalah komunikasi heterogenitas bangsa. Kenapa harus dibangun komunikasi di dalam ciri nasionalisme Indonesia? Karena kita adalah bangsa yang heterogen, bangsa yang banyak sukunya, bangsa yang banyak agamanya, yang dianut oleh seluruh bangsa, oleh seluruh rakyat Indonesia. Heterogenitas itu harus menjadi kekuatan bagi kita. Yang berikutnya adalah di slide berikut silahkan. Wawasan kebangsaan dalam bela negara minimal didasari oleh membiasakan belajar disiplin. Mahasiswa, kita semua harus belajar disiplin, kerjasama dalam solidaritas, tanggung jawab, dan membentuk pribadi yang unggul. Jadi ada kata dasarnya, pertama adalah belajar disiplin. Karena disiplin bukan tumbuh dari aturan. Disiplin bukan dipaksa oleh aturan. Disiplin bukan dipaksa oleh dosen. Disiplin bukan dipaksa oleh institusi. Tapi disiplin seharusnya muncul dari diri sendiri. Kenapa? Karena ketika menjadi mahasiswa, Anda berangkat asalnya siswa menjadi mahasiswa, maka yang paling penting adalah bagaimana menumbuh kembangkan kemandirian di dalam diri dengan kedisiplinan yang tinggi. Kerjasama dalam solidaritas dengan lingkungan sekitar termasuk dengan teman-teman satu angkatan di antara kalian. Tanggung jawab bersama. Tidak ada yang bisa dilakukan tanggung jawab masing-masing. Semua memiliki tanggung jawab bersama yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Termasuk sebagai warga Sivitas Akademika STI PGRI. Yang berikutnya ini semua untuk membentuk pribadi yang unggul. Apa pribadi yang unggul? Pribadi yang unggul minimal ada 5. Satu adalah memiliki sifat kebangsaan. Yang kedua adalah kesadaran dalam heterogenitas. Ketiga adalah bagaimana meneguhkan sikap, tekad untuk menegakkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah membangun kesadaran bela negara di dalam diri masing-masing. Yang berikutnya adalah kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di halaman berikutnya pernah dikatakan kurang lebih sekitar 20 tahun yang lampau menurut Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang hari ini menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI, bahwa kegiatan wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting bagi mahasiswa dalam rangka menghadapi kompleksitas. Apa kompleksitas yang terjadi hari ini? Yang pertama adalah kita melihat ada terorisme yang sangat mengganggu, yang sangat meneror masyarakat kita. Yang kedua adalah radikalisme. Radikalisme dalam arti bagaimana membuat kerusakan di masyarakat, memecah belah. Kemudian yang ketiga adalah separatisme, yang mereka yang ingin memisahkan diri. Kemudian kemiskinan. Kemiskinan masih terjadi di antara kita. Itulah kewajiban kita kenapa kita harus bersatu. Karena ke depan kita harus bersama-sama untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kelima adalah konflik horizontal dan vertikal. Ada konflik horizontal antar rekan, antar teman, antar masyarakat. Ada konflik vertikal ke atas. Bagaimana kita konflik dengan para pimpinan, bagaimana kita konflik dengan orang-orang yang para tokoh kita. Konflik-konflik horizontal dan termasuk terhadap negara itu harus kita minimalisir. Bahkan yang lebih bagus lagi ada bagaimana konflik horizontal dan vertikal ini tidak ada lagi di bumi Indonesia, dan itu adalah kewajiban kita semua. Yang keenam adalah narkoba. Ini sudah masuk di semua sendi kehidupan. Kita melihat di tayangan-tayangan televisi, kita melihat di berbagai berita bagaimana narkoba bukan saja di masyarakat secara umum, tapi sudah masuk kepada lingkungan mahasiswa, masuk kepada para pelajar di tingkat SMA, SMP sampai tingkat sekolah dasar. Ini adalah tantangan berat buat kita, karena kita harus menyatakan bahwa kampus STI PGRI adalah kampus bebas narkoba dan dimulai oleh kita semua, termasuk oleh
oleh mahasiswa baru STI PGRI. Yang berikutnya adalah, slide berikutnya silakan Pak Guru. Mahasiswa harus mampu melahirkan sosok generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi memiliki kualitas mental. Mentalnya yang bagus. Dimulai dengan mental, dimulai dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mental kita harus kuat, disiplin kita harus bagus, dan disinilah kekuatan mental kita diuji karena kita banyak memiliki tantangan. Dalam iptek, tetapi memiliki kualitas mental yang bagus, ideologi serta jiwa kepemimpinan yang solid dalam wawasan kebangsaan Indonesia, semangat yang tinggi dalam berkarakter bangsa untuk kehidupan kelangsungan negara. Menurut, ya silakan slide berikutnya. Ini yang disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Ria Mijaria Kudu berkaitan tentang bela negara, bahwa mahasiswa sebagai komponen bangsa memiliki kesadaran untuk mengamankan dan melestarikan Pancasila sebagai jati diri dan budaya bangsa dalam menjunjung tinggi aktualisasi nilai-nilai bela negara. Sekali lagi, menjadi jati diri dan budaya bangsa. Kalau budaya bangsa sudah sekaligus inherent ada di dalam diri kita. Dan saya percaya kita semua akan menjadi bagian dari perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.